Hadir bersama kita Profesor Dr. Azumardi Azra, seorang intelektual, seorang cendekiawan yang saat ini tidak hanya menjadi referensi dalam kajian intelektual di tanah air, tetapi beliau sesungguhnya sudah menjadi referensi bagi dunia intelektual dunia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Azra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Ya, Mas Sigit, ya, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Ya. Dan bersama kita juga hadir analis kebijakan di Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bapak Dr. Idrianto Faisal. Assalamualaikum, Pak Idrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Mas Sigit. Baik, Bapak narasumber, kemudian Pak Dr. Idrianto dan juga para pemirsa. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, terutama dalam pembangunan nasional di bidang agama, yaitu pengarus utamaan moderasi beragama. Konteks yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pengarus utamaan moderasi beragama dalam keberagaman paham keagamaan di Indonesia. Kita akan mendengarkan perspektif yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Azumardi Azra, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Tentu saja kita akan mendapatkan banyak insight baru, perspektif dari beliau, dan nanti di akhir sesi saya akan berikan kesempatan kepada para pemirsa yang berinteraksi melalui siaran YouTube untuk dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan melalui kolom chat di chatbox YouTube channel Bimas Islam TV. Baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami mohon berkenan kepada Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, perspektif beliau berkaitan dengan program pengarus utamaan moderasi beragama dalam keberagaman paham keagamaan di Indonesia. Kami persilakan, Profesor. Baik, terima kasih Mas Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Para hadirin hadirat yang berbahagia, baik yang di Zoom panitia dari Bimas Islam, kemudian juga yang ikut di YouTube dan medium-medium lain, saya nggak tahu persis, nggak ingat persis ya. Terima kasih atas undangannya. Judul kita pada hari ini adalah pengarus utamaan ya moderasi beragama ya. Pertama-tama, istilah moderasi beragama tentu saja ini istilah yang netral ya, jadi berlaku bagi semua agama di Indonesia. Setidaknya ada 6 agama yang mendapat pelayanan dari negara ya, dan keenam agama ini harus saya kira mengembangkan, menerapkan, memperkuat moderasi beragama itu ya, yaitu Islam, kemudian Kristen atau Protestan, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Jadi 6 agama. Di samping itu tentu juga ada agama-agama lain yang belum secara resmi mendapat pelayanan dari negara ya. Ada penganutnya, ada di Indonesia, termasuk juga aliran spiritualitas atau kebatinan atau kejawen dan sebagainya yang mendapat pelayanan negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Kemendikbudristek ya. Saya kira Indonesia ini adalah salah satu dari sedikit negara yang secara resmi memberikan pelayanan kepada agama, memberikan pelayanan melalui struktur-struktur kelembagaan yang ada. Dalam hal ini terutama tentu saja adalah Kementerian Agama. Jadi
ini sesuatu hal yang patut disyukuri oleh umat beragama, ya. Karena apa? Karena dengan dilayani oleh negara melalui Kementerian Agama, maka umat beragama ini bisa memajukan kehidupan beragama, termasuk dalam hal ini adalah moderasi beragama. Nah, saya ingin mengatakan lebih dulu, sebetulnya kehidupan umat beragama yang 6 dan seterusnya itu, ya, sungguhnya boleh disebut dalam sepanjang sejarah itu menempuh kehidupan yang bisa disebut sebagai moderat, ya. Jadi moderasi beragama itu sudah menjadi realitas historis dan realitas sosiologis dalam waktu yang panjang, ya. Khususnya ketika mulai terjadi agama semakin beragam, ya, di tanah air kita ini, di Kepulauan Nusantara, ya. Semula mungkin yang dominan itu adalah Hindu pada masa Majapahit, kemudian Buddha pada masa Sriwijaya, tapi kemudian datang Islam, ya, pertengahan abad 13, kemudian datang juga agama Kristianitas Katolik yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol, mula-mula di kawasan barat, ya, di Selat Malaka, kemudian pergi ke timur termasuk ke Ternate, Tidore sampai ke selatan Filipina, itu Katolik. Tapi kemudian juga datang Protestan, Kristen Protestan, yaitu Belanda membawa Protestan, kemudian juga setelah itu datang juga Inggris membawa Kristen yang tidak menyebar secara luas, yaitu Anglikan, ya. Nah, sejak masa itu juga kita melihat sebetulnya umat beragama itu yang mulai beragam itu dengan adanya Islam yang terus berkembang, kemudian juga Katolik, Protestan, ya. Kalau Hindu, Buddha kan memang sudah ada sebelumnya, ya, tetap bertahan, ya, meskipun ada agama-agama baru datang, ya, tapi tetap bertahan. Dan sebetulnya sejak masa awal itu, ya, penyebaran sejak datangnya Islam, Kristianitas, kemudian berkembang, mendapatkan penganutnya, dan sebagian besar penduduk Kepulauan Nusantara ini menganut Islam, ya. Maka sungguhnya dalam pemahaman, ya, pemahaman keagamaan dan juga praktek keagamaan, mereka menerapkan moderasi beragama. Nah, buktinya apa? Buktinya di dalam sejarah agama-agama di Kepulauan Nusantara, ya, sejak dari masa Hindu, Buddha, Islam, kemudian Katolik dan Protestan, tidak pernah terjadi di Kepulauan Nusantara ini perang agama, itu tidak pernah ada, ya. Tidak pernah ada, ya. Kalaupun ada sedikit perselisihan, ya. Kalau ada perang di antara penganut agama yang berbeda, itu adalah perangnya lebih karena politik, lebih karena politik kolonialisme. Perang melawan Belanda, perang juga melawan Inggris atau melawan Portugis, melawan Spanyol, itu bukan perang agama, tapi adalah perang menghadapi kekuatan kolonialisme. Tetapi tidak semacam misalnya kalau di Eropa ada perang salib misalnya, nah di Indonesia ada juga perang di antara masyarakat pribumi lokal gitu, di Aceh misalnya melawan Portugis gitu, tapi ini adalah perang melawan kolonialisme, jadi bukan perang agama, ya. Begitu juga di kawasan timur Indonesia, ya, Sultan Ternate Tidore melawan Portugis dan juga Spanyol, itu juga perang untuk melawan kolonialisme. Jadi ini yang ingin saya tekankan lebih dahulu, ya. Jadi moderasi beragama itu sudah menjadi realitas historis, ya, di Kepulauan Nusantara, berlanjut terus sampai masa penjajahan kolonialisme Belanda, kemudian diganti oleh Jepang, dan kemudian kita mengalami kemerdekaan, mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu moderasi beragama itu tetap menjadi paradigma yang dominan, ya, di tanah air kita itu. Oleh karena itulah konflik-konflik keagamaan di Indonesia hampir tidak ada, dan ini dimungkinkan karena apa? Khususnya umat Islam, ya. Umat Islam itu kan penduduk mayoritas absolut, ya, bukan mayoritas relatif, ya. Mayoritas relatif itu misalnya kalau 40%, yang lain 30%, jadi 60%. Kalau bergabung yang 30 dengan 30,
kalah umat Islamnya yang 40. Nah, itu namanya absolut mayoritas relatif. Kalau Indonesia kan enggak mayoritas absolut ya. Saya kira sampai sekarang ini penduduk Muslim ya, menurut sensus yang terakhir kita tidak tahu ya, tidak begitu jelas, tidak akurat karena sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS terakhir sudah pandemi, sudah COVID-19, sehingga menurut saya sih tidak berhasil, ya mungkin juga tidak akurat dan tidak mengeluarkan data keagamaan, demografi keagamaan tidak dirilis, tidak dikeluarkan ya. Tapi kalau kita lihat dalam sensus penduduk sebelumnya, Muslim itu menduduki posisi 87,2% ya. 87,2%. Kalau gambaran persentase itu kita pegangi ya secara kasar, maka ya penduduk Muslim seperti yang saya katakan tadi itu sekitar 87% ya, 87 atau kurang sedikit atau lebih sedikit, sekitar itu deh, dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia sekarang ini ya. Nah, dan sejak seperti yang tadi saya katakan, sejak dari awal penyebaran Islam, kemudian Islam menjadi agama terbesar, itu yang kita sebut sebagai moderasi beragama itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin Indonesia ya. Dan itu dimulai dengan tadi ayat Al-Qur'an yang saya bacakan itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi umat Islam Indonesia itu umatan wasatan, umat jalan tengah. Jadi dalam bahasa Islam, moderasi beragama itu bisa kita sebut sebagai perilaku umatan wasatan. Jadi umat jalan tengah, umatan wasatan. Karena moderasi itu artinya tidak ekstrim, ya, berlebih-lebihan ke kanan ke kiri, ya itu moderasi itu ya, kalau kita lihat di kamus pengertiannya moderasi itu ya tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, tidak eksesif gitu ya. Itu kalau eksesif itu namanya tidak moderasi ya. Tapi sebahagian orang Islam mengatakan kita beragama itu tidak ada moderasinya, pokoknya full gitu, full beragama sepenuhnya ya. Nah, yang dimaksud dengan moderasi beragama itu sikap berlebih-lebihan secara sosial, terutama ya, sosial dalam hubungan muamalah. Kita menganggap kita sendiri yang paling benar, orang lain salah semua ya kan. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya full tidak moderasi, misalnya full misalnya ibadah sholatnya itu betul-betul 5 waktu penuh dengan ditambah dengan ibadah sholat sunat, puasanya juga bukan hanya full betul, tidak hanya Ramadan tapi juga puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud ya kan. Nah, itu memang dianjurkan ya kan, bukan begitu pengertiannya ya, jangan salah mengerti. Kalau disebut moderasi beragama maka kita beragamanya setengah-setengah, bukan begitu maksudnya. Moderasi beragama itu adalah kaitannya terutama dalam hubungan sosial ya, kita tidak boleh memusuhi umat beragama yang lain ya. Kita harus menghormati ya, bersikap itulah tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi agama kita sendiri dalam kaitannya dengan agama orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan moderasi beragama ya. Yang di dalam Islam sekali lagi istilah yang paling tepat itu adalah umatan wasatan atau wasatiyah Islam ya. Nah, kalau saya sih dari penelitian kajian yang saya lakukan, wasatiyah Islam, umatan wasatan itu mulai terkonsolidasi benar-benar ya, terkonsolidasi itu pada abad 17 ya, dengan munculnya ulama-ulama besar ya yang mengembangkan, mensosialisasikan Islam wasatiyah itu, mulai dari terutama Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Wahab Singkel ya kan, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari itu abad 17, kemudian abad 18 ada Syekh Abdul Samad Al-Palembani, ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya kan, Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian abad 19 kita ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfuz At-Termasi, Syekh Saleh Darat As-Samarani dari Semarang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini semua ulama-ulama besar yang meletakkan dan memperkuat Islam wasatiyah itu sepanjang sejarah.
sejak abad 17 itu sampai terus berlanjut abad 19 dan menjadi tradisi sampai sekarang ini ya. Ada 3 aspek dari moderasi beragama dalam Islam menurut pengalaman Islam dan konsep Islam itu ya sejak abad 17 yang dirumuskan dengan 3 aspek tiga aspek dalam wasatiyahnya itu ya sebagai umatan wasatan ya dari sudut pemahaman keagamaan maupun praktek keagamaan. Yang pertama kalam atau teologi. Kalamnya kaum muslim Indonesia itu adalah kalam yang di tengah, yang wasat ya, yaitu kalam Asy'ariyah, Maturidiyah dan Jabariyah. Itu di tengah, di antara kalam yang literal, yang keras ya, yaitu Khawarij. Keras itu dengan prinsip wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu dia ya, yang sangat eksesif, yang sangat ekstrim, yang muncul pada masa setelah atau sedang perang Siffin ya, perang Siffin antara pengikut Ali dengan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi paham yang sangat ekstrim, yang sangat literal ya, memahami apa itu kalam yang terkait dengan Tuhan dan kalam ya. Yang doktrinnya itu tiga aspek, yaitu pertama takfiri, suka mengkafirkan orang Islam yang lain ya, menganggap dirinya sendiri yang paling benar ya. Nah itu sudah tidak moderat lagi, mengkafirkan orang lain ya, muslim lain. Yang kedua adalah hijrah, memisahkan diri dari lingkungan umat arus utama, keluar dia. Yang ketiga adalah jihad, memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka ya, walaupun sesama muslim tapi ya mereka perangi karena tidak sepaham dengan mereka. Dan ini dilakukan oleh Khawarij dengan membunuh tokoh-tokoh pimpinan muslim pasca perang Siffin gitu, atau sejak perang Siffin itu sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Kemudian pada sisi yang lain adalah kalam Mu'tazilah atau teologi Mu'tazilah yang rasional dan mungkin juga liberal ya, dengan usulul khamsah ya, dengan menekankan akal pikiran atau rasio itu sangat penting ya. Misalnya akal manusia itu bisa mendapatkan kebenaran, mencapai kebenaran. Dan Al-Quran fungsinya apa? Al-Quran itu fungsinya hanya mereka mengkonfirmasi penemuan akal ya. Jadi memang sangat menekankan akal. Kemudian yang kedua pada aspek fikihnya juga fikih tengahan ya, fikih tengahan, fikih wasat, yaitu dalam hal ini adalah fikih Syafi'i, Imam Syafi'i ya, yang itu di tengah di antara fikih yang literal, yaitu fikih Zahiri dan fikih Hanbali pada satu pihak, dengan fikih Hanafi yang lebih rasional pada pihak yang lain. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah dalam bidang tasawuf yang berkembang di tanah air kita ini sejak abad 17 itu adalah tasawuf tengahan juga, yang wasat juga, yaitu tasawuf akhlaki atau tasawuf amali yang dikembangkan, yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Itu tasawuf Ghazalian ini itu di tengah di antara tasawuf antinomian itu yang berlebih-lebihan ya, orang tasawuf tapi kerjanya cuma zikir aja sepanjang hari sepanjang malam ya, tidak mempedulikan kepentingan umat, kepentingan bangsa dan sebagainya, tak keluarga dan sebagainya. Itu antinomian pada satu pihak, dan tasawuf filosofi, tasawuf falsafi pada pihak yang lain yang hanya berspekulasi saja, banyak spekulasi dan banyak teori mengenai bagaimana makhluk dalam Muslim itu bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam teori, bisa ittihad, bisa hulu, bisa wahdatul wujud, bisa ma'rifah dan sebagainya. Nah, jadi sejak dari abad 17 kaum muslimin Indonesia itu arus utamanya itu adalah moderasi itu, umatan wasatan itu, wasatiyah itu ya, dengan tiga paradigma pemahaman dan praksis keagamaan yang dipraktekkan oleh kaum muslimin Indonesia sejak dari dulu sampai sekarang ya. Nah, jadi menurut saya sih moderasi Islam ya, moderasi beragama atau yang saya sebut dengan istilah wasatiyah
itu sudah menjadi paradigma, sudah menjadi arus utama di Indonesia ini ya. Jadi oleh karena itu pengarus utamaan itu sebetulnya tidak sesuatu hal yang baru, itu sudah dari dulu. Nah, yang diperlukan sekarang ini adalah penguatan. Ya, jadi sudah menjadi arus utama, yang diperlukan penguatan moderasi beragama di dalam Islam, ya, itu diperkuat. Ya, sudah ada semua ormas-ormas kita ya di tanah air kita ini, sejak dari NU, Muhammadiyah, kemudian apalagi Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Persis, Nahdlatul Watan, ya, Al-Khairat, itu semuanya adalah moderasi, memegangi moderasi dalam pemahaman keislaman dan juga dalam praktek keislaman, ya. Tapi kemudian mereka mendapat tantangan dari kelompok-kelompok ekstrim yang di dalam istilah kajian Islam atau di dalam istilah Islam itu disebut tataruf, ya. Orang-orang yang ekstrim tataruf, ya, berlebih-lebihan, tidak memegangi moderasi beragama, atau guluwun, ya, mereka gulu. Nah, itu kelompok-kelompok yang ekstrim. Nah, ini kan gejala yang sebetulnya relatif baru, ya, terutama berkembangnya saya kira terutama akhir 1990-an dan lebih-lebih lagi awal abad 21, milenium baru itu, maka kemudian kelompok tataruf ini meningkat, ya, menantang kelompok-kelompok arus utama yang sudah mapan, mereka tantang, ya kan. Yang kelompok tataruf ini, yang ekstrim ini, misalnya melakukan kekerasan, tindakan kekerasan, ya kan, termasuk dengan menggunakan senjata-senjata pembunuh, ya, yang bisa katakanlah bom, ya, digunakan untuk diledakkan dalam rangka menimbulkan ketakutan yang luas gitu, ya, di tanah air kita. Mulai dari yang paling besar itu bom Bali, 2 kali malah, bom Bali pertama tahun 2002 dan seterusnya, itu terus berlanjut, walaupun dalam beberapa tahun terakhir tidak ada peristiwa yang terlalu besar, ya, mengenai tataruf ini, ya, kegiatan-kegiatan orang atau sel-sel tataruf atau sel-sel yang mereka lakukan di berbagai tempat. Nah, menurut saya moderasi beragama itu perlu penguatannya terutama di masing-masing agama, ya. Karena kalau di antara umat yang berbeda, maka kemudian sikap wasatiyah itu rata-rata sikap moderasi beragama itu biasanya lebih muncul, ya, mungkin karena ada kesungkanan atau ada rasa nggak enak, ya, sehingga kemudian di antara umat yang berbeda itu tidak terlalu sering terjadi tindakan-tindakan yang tataruf, ya. Memang masih ada kemudian pertikaian, perselisihan, dan bahkan konflik, ya. Misalnya menyangkut hal-hal yang bersifat teologis, ya kan, hal-hal yang bersifat teologis, apalagi belakangan ini ada muncul orang-orang yang aneh-aneh gitulah, yang misalnya bilang minta Al-Quran diedit 300 ayatnya misalnya, ada itu terkait, itu menimbulkan masalah. Tetapi kan kita juga melihat tidak ada reaksi yang berlebihan, misalnya ngamuk-ngamuk, ya. Kalau saya bayangkan kalau di kejadiannya itu di Pakistan, ya, ada orang yang bilang 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, itu pasti akan terjadi huru-hara, kehebohan, ya. Di Indonesia umat Islamnya saya kira lebih toleran lah, lebih sabar gitu, ya. Mereka tentu saja tersinggung dengan pernyataan seperti itu, tapi mereka bisa menahan diri, ya. Jadi di antara umat agama yang berbeda itu sebetulnya sikap moderasi itu lebih menonjol, ya. Nah, yang diperlukan penguatan moderasi beragama itu justru internal satu agama tertentu, ya. Agama manapun di tanah air kita ini, bukan hanya di tanah air kita, dimanapun di dunia, ya, tidak ada yang homogen. Homogen itu pemahaman yang tunggal, itu tidak ada, ya. Semuanya heterogen, ya. Mungkin ada agama yang memiliki kepemimpinan sentralistik, ya. Itu mungkin heterogenitasnya kurang, ya. Seperti Katolik misalnya, Katolik itu kepemimpinannya sentral kan, dari Roma, ya,
Jadi oleh karena itu heterogenitasnya tidak serumit misalnya di dalam Islam. Islam itu kan ya ada yang besarnya itu dua, ya heterogenitasnya itu. Yang besarnya itu dua, yaitu Sunni dan Syiah, tapi di dalam masing-masingnya itu Sunni juga banyak. Sunni itu juga heterogen, ya, termasuk walaupun yang paling dominan itu adalah yang di tengah itu, yang wasatiyah itu. Wasat itu yang diwakili, kalau di Indonesia diwakili oleh ormas-ormas ya utama seperti NU, Muhammadiyah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang splinter, kelompok-kelompok sempalan di kalangan umat Islam itu ada yang mengikuti pemahaman dan praksis keagamaan Khawarij. Itu cukup ada, yang seperti yang tadi saya bilang itu sejak akhir 90-an ya, sejak masa reformasi katakanlah 98 sampai awal milenium baru itu, dengan terjadinya liberalisasi politik, perubahan politik ya, Pak Harto jatuh, Presiden Soeharto, maka kemudian kekuatan negara ya, posisi negara tidak sekuat zaman Pak Harto, maka kemudian ini menjadi momentum bagi kelompok-kelompok tataruf ya, irhab, yang melakukan irhab ya, tataruf dan melakukan irhab itu terorisme ya, itu berkembang sejak awal milenium baru itu ya. Jadi saya menyarankan, dan di agama lain juga seperti itu ya, misalnya Protestan ya, di Protestan itu juga banyak kelompok-kelompok yang gereja-gereja yang berbeda ya kan, dan bahkan ada gereja-gereja yang tidak toleran juga ada, terutama yang berorientasi ke Amerika. Jadi jaringannya ke Amerika, pusatnya ke Amerika, itu cenderung gereja-gereja seperti itu fundamentalis ya, seperti yang pernah kejadian di Papua itu, gereja Injili di Indonesia, GIDI, yang membubarkan orang Islam yang lagi sholat Idul Fitri beberapa tahun yang lalu. Itu juga seperti itu, kelompok gereja yang bukan jalan tengah. Kalau yang jalan tengahnya itu ya PGI, kalau dia Kristen itu PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya, itu yang garis yang yang arus utamanya. Tapi di samping arus utama itu sekali lagi ada yang tidak tengahan itu, gereja itu ada yang tidak tengahan. Contohnya tadi ya saya sebut itu GIDI misalnya di Papua atau yang lain ya. Nah oleh karena itulah saya menganjurkan selain moderasi antar agama ya, antar umat beragama itu perlu diperkuat, moderasi beragama perlu juga diintensifkan, ditingkatkan, diberdayakan di dalam internal satu agama tertentu ya. Misalnya di dalam Islam itu ya, dengan terjadinya macam-macam perkembangan terutama di tingkat internasional ya, banyak sekali, saya kira perlu sekali penguatan moderasi beragama ya, di kalangan, terutama kalangan-kalangan yang terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar Indonesia, paham transnasional yang berkembang di luar Indonesia, termasuk yang dipengaruhi oleh misalnya paham-paham yang terkait dengan Al-Qaeda misalnya, atau paham-paham yang terkait dengan ISIS misalnya, itu yang berkembang, yang mencerminkan tataruf itu eksesif, yang kemudian dalam sikap tataruf mereka itu, mereka tidak toleran terutama sama orang Islam, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan irhab itu ya, meledakkan diri sendiri dan seterusnya itu. Jadi oleh karena itu saya kira sekarang ini waktunya kita memperkuat moderasi beragama itu pertama-tama secara internal di masing-masing agama itu ya, dan saya kira Kementerian Agama dalam hal ini bisa mengajak ya, berbagai ormas atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masing-masing agama itu ya. Kalau di dalam Islam ya, yang memegangi, yang paham keagamaannya, yang doktrinnya moderasi beragama itu ya NU, Muhammadiyah, Al-Wasli, Matlabul Anwar dan sebagainya. Nah inilah yang saya kira perlu disebarkan terus-menerus ya. Saya kira saya stop sampai di situ. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, karena ini sudah lebih setengah jam ya.
Ini ada gangguan ya? Boleh. Ya, silakan. Halo, suaranya nggak kedengaran. Tes 1, 2, 3, suara saya sudah terdengar, Prof? Sekarang baru kedengaran itu, ya. Oh, baik, baik. Jadi Baik, kami ulang. Terima kasih Profesor dan juga para pemirsa. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Azumardi Azra terkait dengan bagaimana penguatan moderasi beragama juga perlu dilakukan di tengah umat yang beragama sama. Karena ketegangan-ketegangan dalam hubungan keberagamaan juga rupanya tidak kurang-kurang sering pula terjadi di antara umat yang beragama sama. Kemudian juga tadi Profesor sempat menyinggung bagaimana sesungguhnya di Indonesia secara historis karakter Islam di tanah air memang sudah moderat. Jadi ada Syekh Nuruddin Aramiri, kemudian juga tadi disebut Kiai Haji Soleh Barat, As-Samarani dan sebagainya. Kalau misalnya secara historis karakter Islam di Nusantara itu sudah moderat dan tidak ada konflik atau perang antara agama misalnya, Prof, bagaimana kita menempatkan sebuah wacana sejarah, misalnya konflik antara Kesultanan Banten dengan Kerajaan Majapahit misalnya, atau kemudian Kesultanan Demak dengan Kesultanan Majapahit, kemudian Kesultanan Banten dengan Cirebon terhadap Kerajaan Pajajaran. Bukankah itu juga adalah ketegangan yang terjadi di antara dua entitas kerajaan yang berbasis agama berbeda, Prof? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya katakan, itu lebih terkait dengan politik ya. Jadi bukan seperti yang tadi saya bilang. Di mute ya. Jadi semangatnya itu bukan semangat crusade ya. Semangat crusade, semangat perang salib kalau di Eropa itu ya. Bukan. Suara saya kedengaran nggak? Jelas? Ya, jadi itu lebih karena untuk ekspansi wilayah. Ya. Jadi ekspansi wilayah memperluas kekuasaan politik ya. Itu yang terjadi. Jadi bukan didasari dengan semangat yang sekali lagi kalau di Eropa berkali-kali terjadi perang salib itu motifnya memang motif agama ya. Kalau yang tadi disebut Demak dengan apa tadi dengan Majapahit itu lebih karena kontestasi politik ya. Dan pada waktu itu Majapahit tentu saja sudah mengalami kemerosotan yang signifikan ya. Jadi memang ada ya konflik-konflik seperti itu, tapi tidak murni, tidak agama. Mungkin di Indonesia konflik yang berbau agama itu ya, membawa agama itu mungkin konflik komunal antara Muslim dan Kristen di Maluku ya pada tahun 1999 sampai 2001 ya. Itu di masa Presiden Abdurrahman Wahid ya, yang kemudian diselesaikan pada masa Presiden Megawati ya. Jadi itu memang lebih menonjol motif agamanya. Tapi kalau yang kerajaan-kerajaan tadi itu lebih dalam rangka ekspansi kekuasaannya, ekspansi wilayahnya, bukan perang atas nama agama ya, bukan ya. Kemudian begini, ketika pemerintah berkehendak untuk mengarus utamakan moderasi beragama, bukankah pada saat itu berarti pemerintah telah terlalu jauh mencampuri urusan cara
warga negara beragama, Prof? Bukankah dalam ruang-ruang keagamaan pemerintah sebetulnya tidak punya kewenangan karena agama dianggap sebagai hal yang sifatnya itu individual dan sakral? Kenapa pemerintah kemudian turut campur untuk mengatur cara orang beragama? Ya, ini kalau negara itu kan, pemerintah itu kan dalam kaitannya hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan di antara warga negara atau hubungan-hubungan yang terkait dengan politik ya, baik politik yang terkait dengan negara atau politik yang terkait dengan kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia. Jadi kalau soal doktrinnya, saya kira seperti yang tadi saya katakan, di masing-masing agama itu sudah ada doktrin jalan tengah, itu sudah ada. Kalau dalam Islam, seperti saya katakan, jauh sebelum ada Republik Indonesia sudah ada Islam wasatiyah itu yang menekankan pada moderasi keagamaan, moderasi di dalam paham keagamaannya dan moderasi di dalam praksisnya, pengamalan agamanya, itu sudah dari dulu. Jadi sebetulnya pemerintah kita sekarang-sekarang ini dengan program moderasi beragama itu, saya kira tidak campur tangan dalam soal-soal doktrin baik menyangkut keimanan, menyangkut akidah ya, tidak campur tangan ya, mencampuri merumuskan ini loh, misalnya doktrinnya kayak begini ya, itu sudah ada di masing-masing ormas, itu sudah ada ya. Kalau di NU itu sudah ada aswaja. Kalau di Muhammadiyah itu sudah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu sudah ada juga, semua sudah ada. Cuma mungkin begitu juga dalam soal ibadahnya, ritualnya juga sudah ada semua, ya kan. Nah, kalaupun pemerintah menganjurkan memprogram moderasi beragama, itu dalam kaitannya adanya kelompok-kelompok yang atas nama agama melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu hubungan-hubungan ya, mengganggu hubungan-hubungan di antara warga negara, baik warga negara itu satu agama atau warga negara itu berbeda agama. Nah, atau kemudian mungkin juga dengan pemerintah. Jadi ada warga umat atas nama warga negara Republik Indonesia yang atas nama agama ya, atas nama agama yang tataruf itu kemudian memusuhi agama atau memusuhi negara atau memiliki program-program untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah misalnya. Nah, jadi itu yang diatur oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama, itu yang diatur. Jadi saya kira sejauh yang saya pahami, program moderasi beragama yang sudah menjadi program nasional ini tidak mengatur ya, tidak merumuskan doktrin agama itu sendiri, karena sudah ada doktrin agama yang menekankan moderasi, itu sudah ada ya, seperti yang tadi saya katakan, dalam Islam sudah ada sejak abad 17. Nah, cuma sekarang ini ada tantangan terhadap sikap atau paradigma moderasi beragama, itu ada tantangan ya, tantangan dari orang-orang atau kelompok orang-orang yang bersikap tataruf ya di dalam pemahaman keagamaannya dan praktek keagamaannya, atau atas nama agama melakukan hal-hal yang tataruf ya, yang berlebih-lebihan, yang ekstrim begitu ya. Nah, jadi menurut saya sih pemerintah dalam program moderasi beragama ini lebih pada aspek hubungan-hubungan kemasyarakatan dan politik di antara sesama warga, baik yang berbeda agama maupun yang satu agama gitu, kira-kira begitu. Baik. Kemudian tadi Profesor sempat juga menyampaikan bahwa selain secara historis sebetulnya karakter beragama di Indonesia itu sudah cukup moderat, kemudian pemerintah terus berupaya memperkuat moderasi beragama demi terciptanya kerukunan misalnya, atau penghargaan terhadap multikulturalisme dan sebagainya. Tadi ada beberapa contoh agama, enam agama yang difasilitasi melalui Kementerian Agama, kemudian ada agama-agama lokal yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Pertanyaan cukup menggelitik sebetulnya, Prof. Apakah pemerintah cukup moderat untuk memberi definisi bahwa satu kepercayaan tertentu dianggap sebagai agama sehingga dia dimasukkan dalam domainnya Kementerian Agama,
Sementara satu kepercayaan yang lain, katakanlah kepercayaan lokal atau kebatinan, dianggap sebagai bagian dari kebudayaan, sehingga dia dimasukkan secara administratif ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari perspektif kebudayaannya. Meskipun secara karakter sebetulnya lebih mirip sebagai sebuah agama, karena bicara tentang hubungan vertikal antara dirinya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual atau meta-empiris. Ya, jadi bagaimana itu, Prof? ya, yang pertama saya kira ini masalah yang sudah lama ya, dan tidak selesai-selesai ya, belum selesai karena belum ada diskusi yang pembahasan yang betul-betul mendalam dan kemudian menghasilkan rumusan-rumusannya ya. Saya kira pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan juga kalangan umat beragama, tokoh-tokoh agama misalnya katakanlah begitu, dari 6 agama itu, saya kira masih memegangi konsep-konsep lama, ukuran-ukuran lama, standar-standar lama tentang apa yang disebut sebagai agama ya. Misalnya saja agama itu adalah memiliki kepercayaan, misalnya kredo, keimanan gitu kan pada Tuhan ya, pada Tuhan tertentu. Saya nggak tahu apakah aliran kepercayaan itu punya Tuhan tertentu nggak ya kan. Kalau kita pakai kerangka itu ya, mungkin karena tidak harus sebuah aliran spiritual ya, kerohanian atau kebatinan itu menekankan pada kepercayaan pada Tuhan ya. Mungkin malah gado-gado ya, mengambil dari berbagai misalnya ada penganut aliran kebatinan atau aliran kepercayaan yang sebetulnya dia menganut agama tertentu ya. Misalnya kalau di Jakarta itu yang dulu terkenal itu Subud itu ternyata pendirinya itu Muhammad Subuh itu adalah seorang Muslim ya kan. Tapi kemudian Susilo Budi Dharma itu Subud itu tidak lebih menekankan pada peningkatan spiritualitas saja gitu. Jadi oleh karena itu tidak ada dia memperkenalkan Tuhan yang baru gitu ya misalnya. Kemudian yang lain juga misalnya ukurannya itu ada nabinya. Nah, kebanyakan aliran-aliran spiritualitas yang disebut sebagai aliran kebatinan atau kejawen itu mungkin nggak ada nabinya ya kan, mungkin saya nggak tahu. Kemudian juga harus ada kitab sucinya, misalnya harus ada kitab sucinya. Apakah mereka punya kitab suci? Nah itu ukuran-ukuran yang lama, ukuran-ukuran yang disepakati selama ini, ukuran-ukuran yang konvensional untuk mengkategorisasikan, untuk mengukur apakah sebuah aliran spiritualitas itu agama atau bukan, ya kan? Nah, kalau tidak ada kitab sucinya, tidak ada nabinya, maka dianggap itu bukan agama, ya kan? Itu jadi. Nah, apakah itu ukuran-ukuran itu mau diubah atau tidak? Apakah harus disesuaikan dengan perkembangan realitas yang ada sekarang atau tidak? Saya kira perlu pembahasan khusus gitu di antara para ahli sosiologi agama, ahli teologi dan sebagainya, termasuk juga saya kira ahli budaya ya, antropologi budayanya juga harus ada. Nah, saya kira ini memerlukan pembahasan khusus ya. Di kalangan para ahli seperti tadi itu ya. Jadi tidak bisa kita menentukan begitu saja ya, karena ini sudah lama didiskusikan tapi belum serius. Saya kira dalam terutama masa-masa Orde Baru, masa-masa reformasi ini saya lihat belum ada diskusi, walaupun penghayat aliran kepercayaan itu sudah semakin melebatkan pengakuan, misalnya mereka boleh di KTP-nya itu mencantumkan sebagai penghayat kepercayaan misalnya kan, sudah ada di KTP itu ya, boleh dicantumkan di situ. Jadi tapi apakah mereka kemudian harus masuk Kementerian Agama, diakui sebagai agama? Nah, ini yang saya kira perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Iya, karena secara karakter sebetulnya justru lebih mirip kepada agama ketimbang di satu rumpunkan dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya observable, bicara tentang laboratorium dan sebagainya, karena ada hal-hal yang sifatnya vertikal terhadap realitas meta-empiris yang mereka yakini, atau hal-hal sifatnya spiritual.
cukup menarik sebetulnya. Udah begini, Kalau kenapa ditaruh di Kementerian Kebudayaan? Karena asumsinya mereka itu adalah produk kebudayaan, bukan produk ilahiyah, wahyu ya, yang turun dari langit, yang dari samawi ya. Walaupun sebetulnya juga ada agama yang merupakan produk dari budaya, walaupun misalnya Buddha kan Siddhartha Gautama ya kan, ada nabinya, ada pendirinya. Kalau Hindu mungkin lebih rumit lagi gitu ya. Tapi ada kitab sucinya kalau Hindu kan, Buddha juga begitu, ada nabinya. Nah, yang aliran kebatinan, aliran kepercayaan ini lebih dilihat sebagai lebih terkait dengan budaya daripada agama. Makanya Buddha ditaruh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Oleh karena itu ya saya kira apakah mau ditarik ke dalam Kementerian Agama ya kan, berarti sejajar dengan agama ya kan, dalam posisi yang sama dengan Islam, dengan Katolik atau Protestan, Hindu dan Buddha, Konghucu misalnya. Kalau Kementerian Agama saya kira perlu diskusi lebih lanjut ya. Kita nggak bisa menetapkan begitu saja ya kan. Saya mengusulkan kalau mau ya Kementerian Agama bisa melakukan diskusi, seminar mengenai ini. Baik. Prof, tiba-tiba saya teringat seorang pemikir yang cukup terkenal, Karl Popper. Kalau tidak keliru, beliau punya teori paradox of tolerance, Prof. Dalam buku yang ditulisnya The Open Society and Its Enemies. Karl Popper itu bicara tentang paradox of tolerance. Nampaknya ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa program moderasi beragama ini sesungguhnya punya paradoks toleransi di dalam dirinya. Ketika moderasi beragama ini digencarkan ke tengah-tengah masyarakat untuk menjaga penghargaan terhadap multikulturalisme, menumbuhkan toleransi dan sebagainya, sesungguhnya pada saat yang sama pemerintah tidak toleran terhadap kelompok-kelompok berbeda. Pemerintah dianggap tidak toleran kepada kelompok-kelompok intoleran. Ini kan ada sebuah paradoks sebetulnya, Prof. Jadi pemerintah ketika mengkampanyekan moderasi beragama tidak toleran kepada kelompok-kelompok berbeda yang intoleran itu. Ini gimana ya, Prof ya? Ya, yang pertama istilah toleran dan intoleran itu sebetulnya terutama toleransi lah. Toleransi itu mengandung unsur keterpaksaan ya. Orang itu bisa mengakomodir, bisa menerima orang lain karena terpaksa. Itu jadi harus toleran dia. Toleran itu to tolerate. Tolerate itu artinya ya tolerate itu dengan terpaksa menerima gitulah kira-kira begitu. Jadi itu arti aslinya. Tapi kalau kita pakai arti asli dari kata toleran atau tolerate, ya tolerate atau toleran itu ada unsur tidak genuine ya, tidak muncul di dalam dirinya sendiri masing-masing umat beragama itu untuk menghormati, untuk mengakomodasi orang yang berbeda agama atau berbeda paham, satu agama tapi berbeda paham ya kan, berbeda mazhab, berbeda aliran misalnya. Jadi tidak genuine, ya, terpaksa menerima gitu kan. Mungkin terpaksanya itu dari mana? Mungkin karena negara memaksa, mengharuskan ya kan, untuk bisa mengakomodir, bisa menerima orang lain, bisa saja. Tapi kalau menurut saya sih, dalam umat Islam, sepanjang sejarah yang saya pelajari, umat Islam itu sebetulnya secara genuine ya, bisa menerima kehadiran penganut agama lain ya. Dulu secara ini oleh karena itulah maka bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, termasuk juga dengan mereka yang bisa disebut sebagai aliran kepercayaan itu ya. Tidak terjadi itu tadi konflik sesama umat beragama dengan antar umat beragama yang berbeda atau antara umat beragama tertentu dengan misalnya penganut aliran kepercayaan ya. Seperti yang tadi saya katakan, tidak terjadi kekerasan, tidak ada konflik, tidak terjadi perang ya, perang agama atau perang antara umat beragama dengan pendukung penghayat aliran kepercayaan, kan nggak ada pernah terjadi perang seperti itu gitu. Jadi dalam hal itu ya genuine ya, tidak toleransi, sikap menerima ya,
sikap saling menerima itu memang sudah genuine ada kalau menurut saya sih. Dan ini berkat kebudayaan budaya Indonesia, budaya suku bangsa kita itu yang memang menekankan sikap saling menerima, ya kan? Sikap misalnya saling tepo seliru, sikap saling tenggang rasa atau satu sama lain, sikap yang menekankan pada yang kalau dalam bahasa sekarang disebut misalnya itu adalah win-win solution, enak sama enak itu kan. Jadi tidak seperti toleransi dalam pengertian itu ada keterpaksaan, itu sudah genuine, ada secara built-in di dalam umat Islam, umat beragama lain yang memang itu karena faktor budaya ya kan, yang tadi saya sebutkan itu bisa menerima dan bisa mengakomodasi ya secara genuine orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan gitu. Jadi, nah itu satu. Yang kedua, kalau misalnya pemerintah mengambil tindakan terhadap orang-orang yang tidak toleran, misalnya intoleran, saya kira itu kaitannya dengan untuk menjaga ketertiban publik gitulah, keamanan dan ketertiban publik atau ketertiban dan keamanan publik. Itu sebetulnya kenapa kemudian pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bisa ditafsirkan mungkin tidak toleran. Kalau tidak toleran ya harusnya dibiarkan saja itu kelompok-kelompok tataruf itu. Tapi kan nggak mungkin. Kalau kelompok-kelompok tataruf yang berlebihan ya, misalnya dia mungkin mengganggu, menyerang, ya kan, melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, negara harus menindak. Itu. Makanya kemudian kan muncul ungkapan negara tidak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok ekstrim, ya kan. Tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok ekstrim yang main hakim sendiri. Misalnya yang sering jadi sasaran itu ya tadi yang saya sebut itu secara internal umat Islam itu yang saya kira harus diselesaikan. Misalnya orang Ahmadiyah misalnya masjidnya diserbu, diduduki, dibubarkan, disegel misalnya, ya kan? Itu kalau negara harusnya mencegah orang-orang yang main hakim sendiri atas nama mungkin atas nama saya nggak tahu Islam yang benar, Islam yang mayoritas, Islam yang mainstream, ya kan mereka kan melakukan tindakan atas nama seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu di sini diperlukan peran negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, ya ketertiban di antara para warga yang kebetulan para warga ini menganut agama tertentu dan melakukan tindakan itu karena atas nama agama, ya kan, misalnya menutup tadi yang saya sebut misalnya Masjid Ahmadiyah misalnya, atau menutup mungkin saya nggak tahu lembaga pendidikan yang dianggap sebagai lembaga pendidikan Syiah misalnya. Nah, negara harus bertindak di situ. Orang-orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri harus ditindak. Tidak berarti kemudian negara tidak toleran, sebab kalau negara membiarkan ya kelompok-kelompok seperti itu melakukan tindakan-tindakan semaunya sendiri, maka kemudian kacau balau lah negara kita ini, kacau balau lah kehidupan sosial, politik, dan kehidupan beragama di negara kita gitu. Oleh karena itulah negara harus mengambil tindakan dan tidak bisa dibilang tindakan negara itu sebagai satu bentuk intoleransi gitu. Iya betul ya, karena itu kaitannya dengan ketertiban umum ya, iya. Jadi tidak lagi kemudian bicara tentang toleransi terhadap perbedaan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Prof, dan kami juga mengundang para pemirsa untuk dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat box di channel YouTube Bimas Islam TV. Saya ingin bacakan satu pertanyaan dari Pak Tarif. Di sini ada sebuah pertanyaan dari beliau, bagaimana ukuran seseorang atau kelompok disebut moderat? Apakah sudah ada alat ukur yang ajak untuk menyatakan tingkat moderasi beragama seseorang? Kekhawatirannya mungkin Prof, atas nama toleransi, moderasi beragama ini kemudian menjadi bola liar, di mana kita bisa terjebak untuk menjudgment satu kelompok sebagai kelompok radikal, kelompok ekstrem dan sebagainya dengan berlindung atas nama toleransi, karena alat ukur tentang moderasi beragama ini belum ajak. Bagaimana? Ya sebetulnya alat ukurnya itu bisa kita rasakan sendiri lah, ya kan. Jadi kalau kita misalnya datang ke masjid sholat subuh, ya kan, imamnya tidak pakai kunut, tapi kita ikut aja terus ya. Itu berarti kita menganut paham yang wasatiyah,
Ya. Nanti kita datang lagi ke masjid ya, sholat subuh lagi ya kan, imamnya kunut ya kita ikut lagi ya kan. Nah itu yang dimaksud dengan seperti itu. Kalau saya kira yang dimaksud dengan tidak termasuk ke dalam moderasi keberagaman itu misalnya menuding orang muslim lain kafir misalnya kan, hanya gara-gara misalnya ya kan, apalah yang pada prinsipnya kan nggak boleh siapapun orang Islam menuduh orang Islam lain, Muslim lain itu kafir. Tapi ada orang-orang Muslim itu senangnya mengkafir-kafirkan, ya kan. Misalnya ada pejabat, misalnya mungkin pernyataannya tidak menyenangkan bagi dia, wah dia bilang ini pejabatnya kafir gitu kan, udah kafir nih gitu kan. Sering itu pejabat itu jelas orang Islam, jelas tokoh ormas Islam juga gitu ya, saya nggak usah sebutkan ya, tapi sering terjadi begitu, itu beredar di WA bahwa ini orang sudah sesat ya kan. Nah itu tidak toleran yang begitu itu. Tapi kalau cuma yang dimaksud dengan toleransi itu ya seperti itulah ya kan. Kalau ada misalnya kita datang ke masjid ya kan, orang salat tarawihnya berapa, 11 misalnya, tapi juga ada yang 23 misalnya, ya nggak apa-apa, kita ikut, nggak jadi masalah gitu. Itu yang dimaksud dengan toleransi seperti itu. Jadi bisa kita rasa-rasakan ya, tidak usah. Pokoknya kalau kita merasa paling benar sendiri, orang Islam yang lain salah, bahkan dituduh sebagai kafir dan halal darahnya, nah itu namanya sikap yang tidak moderat, itu namanya sikap tataruf yang ekstrim. Nah yang ekstrim seperti itu yang harus dihindari, ya kan. Jadi kita harus menerima kalau cuma perbedaan yang biasa dalam masyarakat, misalnya kan ada kalau ada yang kematian, ada yang tahlilan misalnya, ya kan, ya nggak apa-apa, tahlilan begitu. Tapi ada juga yang tidak tahlilan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau seperti itu ya, nah, tidak usah kemudian itu menjadi masalah besar ya menjadi isu. Ya kira-kira itu deh. Kalau kembali ke diri sendiri berarti sifatnya sangat subjektif dong, Prof ya? Ya enggak juga. Ada ukuran-ukuran yang umum ya kan. Ukuran yang umum itu apa? Semacam common ground gitu ya, Prof ya? Enggak, ada misalnya dalam soal kunut itu ya. Kunut itu kan sunnah, apa namanya, tambahan. Jadi boleh ada, boleh tidak gitu. Yang penting sholat subuhnya cukup, apa itu rukun dan syaratnya itu dipenuhi semua ya kan, arkannya itu lengkap ya jadi sah dia. Tapi kalau kunutnya itu tidak menjadi syarat sah dari sholat itu ya kan, karena itu adalah apa itu tambahan ya. Nah, jadi ada ukuran pokoknya itu ada gitu. Jadi itulah yang harus diikuti ya. Kalau ada tambahan-tambahan, jangan kemudian kita menganggap kemudian memvonis ya orang Islam lain itu sebagai sesat, sebagai kafir dan sebagainya. Itu yang harus dihindari ya. Itu. Iya. Baik. Kami ingin bacakan juga pertanyaan dari kolom chatbox di YouTube. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ade. Beliau bertanya, kenapa pemerintah membuat program penguatan atau pengharusutamaan moderasi beragama? Apakah masyarakat Indonesia tidak toleran? Bukankah tadi seperti disampaikan oleh Profesor, karakter masyarakat kita ini secara historis, sosiologis sudah toleran gitu. Lalu untuk apa sebetulnya penguatan moderasi beragama itu terus digaungkan oleh pemerintah? Ya karena memang ada ya, seperti yang tadi saya katakan, sejak transisi tahun 99 ya, sampai sekarang ini ada kelompok-kelompok di kalangan umat beragama itu yang memang ekstrim, menganggap dirinya mereka sendiri yang paling benar ya. Kalau mereka itu menganggap diri sendiri paling benar di dalam dirinya sendiri ya, tidak dia bawa keluar ya mungkin masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau misalnya dia kemudian melakukan aksi-aksi ya, misalnya secara terbuka, secara publik mengatakan orang Islam yang lain itu kafir misalnya, nah itu kan menciptakan masalah, dan itu ada dalam kenyataannya, faktanya memang ada. Tadi sudah saya katakan, bahkan diantara mereka mau melakukan juga kekerasan ya, melakukan irhab, itu faktanya ada, memang faktanya ada ya. Jadi oleh karena itu seperti yang saya katakan,
sikap moderasi beragama yang sudah berabad-abad itu tidak bisa kita anggap sudah selesai. Itu tetap harus diperkuat, tetap harus dikonsolidasikan karena ada tantangan ya, tantangan yang harus dirawat, bukan hanya dirawat, diperkuat terus menerus juga ya kan? Karena ada tantangan itu ya. Tidak bisa kita anggap itu sudah selesai, tapi saya kira pada saat yang sama juga harus menjadikan kelompok-kelompok yang tidak toleran itu, yang melakukan irhab itu sebagai sebagai perhatian khusus lah, diberikan perhatian khusus lah ya. Karena mereka inilah yang kemudian menciptakan kegaduhan-kegaduhan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, kan seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Rauf. Ini pertanyaan sangat praksis sekali karena melihat barangkali fenomena yang beberapa waktu belakangan kita dengar di media. Kalau membubarkan pengajian kelompok lain yang dianggap berbeda dengan komunitasnya, itu bagaimana? Apakah masuk moderat atas nama membela agama atau membela toleransi? Karena ada dua sisi yang sama-sama melakukan tindakan pembubaran pengajian. Ya nggak boleh lah. Saya kira kita tidak boleh ada kelompok masyarakat membubarkan pengajian itu ya. Itu yang tadi saya bilang, jangan main hakim sendiri ya kan, tidak boleh. Itu harus dicegah. Negara harus bertindak ya. Tidak boleh main hakim sendiri, membubarkan itu kan. Melarang misalnya adanya ustadz atau tokoh agama masuk ke wilayah tertentu, itu juga nggak boleh ya kan, tidak boleh lah gitu. Itulah yang tadi itu kenapa kemudian program moderasi beragama itu memerlukan penguatan terus menerus karena muncul gejala-gejala baru dalam kehidupan beragama yang seperti itu, misalnya membubarkan pengajian orang ya kan, melalui melakukan razia terhadap orang lain ya kan. Dalam beberapa tahun ini misalnya sudah nggak ada, misalnya ada razia warung-warung ya kan, bulan puasa ya kan, dalam beberapa tahun terakhir ini kita nggak lihat, tapi sebelumnya itu kan sering dilakukan razia, bahkan kemudian makanannya dijungkir balikan ya kan, misalnya seperti itu sikap-sikap yang tidak toleran seperti itu. Jadi itu negara harus berperan di situ. Itulah yang tadi saya sebut, negara tidak boleh kalah oleh tindakan-tindakan tataruf yang berlebih-lebihan misalnya. Nah, jadi nggak boleh, itu jelas nggak boleh. Kita tidak bisa. Apakah pemerintah harus intervensi ke situ ya, Prof? Pemerintah harus mencegah adanya kelompok-kelompok yang main hakim sendiri ya. Itu tidak boleh ya. Baik, para pemirsa, bersama kita juga telah hadir analis kebijakan dari Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Dr. Idrianto Faisal. Saya nanti akan berikan kesempatan kepada beliau barangkali ingin berinteraksi juga dengan Profesor Azumardi Azra. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pertanyaan satu hal dari pemirsa juga. Apakah moderasi beragama itu menunjukkan kesalehan seseorang? Artinya apakah dengan bersikap moderat itu berarti tingkat kesalehan seseorang itu lebih tinggi daripada yang tidak lebih moderat? Ya, itu yang tadi saya bilang pertama kali ya. Jadi kalau orang misalnya rajin sholat wajib dan sholat sunnahnya rajin, puasanya juga begitu ya, itu tidak bisa dikategorisasikan sebagai orang yang tidak memiliki moderasi beragama. Makanya sebetulnya tadi yang saya katakan, istilah moderasi itu tidak terlalu pas untuk melihat praktek-praktek yang ada di kalangan kaum muslimin ya. Jadi kalau orang misalnya sangat intensif menjalankan ibadah, tidak bisa kita bilang mereka itu tidak moderat ya. Tadi sudah saya katakan, moderasi beragama itu terutama terkait dengan relasi-relasi antar warga yang berbeda agama maupun yang sama agamanya ya. Itu moderasi itu lebih ke itu. Tapi kalau orang per orang misalnya
intensif menjalankan ibadah puasanya, nggak tidur malam misalnya kan, iktikaf di masjid, iktikaf di rumah misalnya ya kan. Kita nggak bisa bilang wah ini orang nggak moderat ya kan, moderasi beragamanya nggak ada. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Jadi moderasi beragama itu sekali lagi terkait dengan hubungan-hubungan antar manusia, baik di dalam satu agama maupun di antara penganut agama yang berbeda ya. Jadi silakan saja mau mau beribadah semaksimal mungkin ya, apalagi bulan puasa ini misalnya nggak tidur semalaman ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah misalnya mengkafirkan orang lain itu ya kan, ya, seperti itu, atau misalnya melakukan razia misalnya macam-macam dah bisa dilakukan yang itu terkait dengan hubungan antar warga lah gitu ya. Ya. Jadi lebih ke hubungan sosial ya di ruang-ruang bersama, bukan kemudian beragama untuk dirinya secara pribadi yang tidak ada kaitan dengan interaksi terhadap orang lain. Baik Pak Idrianto, kami persilakan, barangkali ada hal-hal yang ingin diungkapkan juga berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Sigit dan terima kasih Prof. Asmadi Azra yang telah bergabung bersama kita sekaligus memberikan perspektif beliau terkait dengan moderasi beragama dalam keberagamaan di Indonesia. Jadi secara historis memang moderasi beragama ini sudah muncul di negeri ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dalam Prof. Azra. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah penguatan daripada program moderasi beragama itu. Dan acara hari ini sungguh juga merupakan bagian dari penguatan moderasi beragama yang sedang kami dan terus berupaya untuk agama Republik Indonesia ini. Prof, banyak pertanyaan dari masyarakat. Jadi saya kebetulan di bidang paham keagamaan ini. Kadang-kadang moderasi beragama ini kemudian dijadikan senjata ya oleh sebagian orang untuk mendesiminasikan yang lain. Nah, apa ukuran seseorang dianggap moderat? Walaupun tadi di banyak pertanyaan masuk kita, apa ukuran seorang dianggap moderat? Walaupun tadi Prof sudah menanyakan bahwa moderasi ini ruangnya adalah ruang sosial. Itu dulu Prof, silakan. Ya, moderasi itu tadi sudah saya katakan juga ya, tidak menganggap dirinya sendiri yang paling benar, terutama dalam di ruang-ruang publik lah ya. Secara terbuka menganggap orang lain itu salah, keliru, atau sesat, atau kafir misalnya. Itu terutama kalau cuma beribadah sehari-hari intensif ya, rajin ya misalnya, itu nggak ada masalah gitu. Jadi karena itu jangan ditarik terlalu jauh. Moderasi beragama itu misalnya mengakibatkan mengorbankan keimanan, mengorbankan ritual atau ibadah, enggak, saya kira enggak seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak Idrianto dan juga para pemirsa. Kita sudah di penghujung acara obsesi kita pada pagi hari ini. Tentu saja banyak sekali insight dan perspektif yang sangat luar biasa dari Profesor Azumardi Azra untuk kita semua. Dan terakhir, sebelum acara ini kita tutup, barangkali ada closing statement dari Prof. Azumardi untuk para pemirsa terkait dengan moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama itu karena karena memang agama-agama di Indonesia ini beragam, saya kira tetap harus diperkuat terus-menerus ya. Walaupun sebetulnya seperti yang tadi saya katakan, tradisi kita di Indonesia itu adalah tradisi moderasi itu ya, penganut agama yang berbeda bisa hidup rukun dan damai. Dan juga penganut di internal satu agama juga dukun-dukun saja ya. Itu zaman lalu. Tapi zaman sekarang ketika dunia ini semakin terbuka, komunikasi instan semakin lancar, kemudian juga banyak media sosial, maka kemudian moderasi beragama itu semakin perlu diperkuat ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali paham keagamaan yang aneh-aneh gitu yang disebarkan ya, yang
sama sekali yang lebih mencerminkan sikap tatarruf itu ya, sikap tidak toleran, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain yang berbeda paham gitu. Jadi oleh karena itu saya kira kita perlu mendukung ya program moderasi beragama ini ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menjadi program nasional ya. Dan di dalam Islam sendiri kita harus senantiasa memperkuat itu wasatiyah, Islam wasatiyah itu, karena dengan wasatiyah Islam wasatiyah itu maka kemudian terjadi kerukunan internal umat Islam ya. Kita juga tahu lah bahwa secara internal umat Islam itu ada bibit-bibit ketidakrukunan itu adanya, yaitu dengan adanya kalangan Muslim yang senang dengan tataruf ya, bukan hanya tataruf saja tapi juga melakukan aksi-aksi irhab misalnya. Oleh karena itulah perlu penguatan terus-menerus itu moderasi beragama itu ya. Ya walaupun itu sudah menjadi arus utama, Islam wasatiyah itu sudah arus utama, tapi tantangan yang dihadapi juga serius, dan oleh karena itulah maka tidak bisa kita anggap udah selesai moderasi beragama itu, harus senantiasa diperkuat terus-menerus ya, secara sistematis, secara programatis ya. Kalau enggak nanti kita bisa menghadapi masalah lah ke dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama gitu. Makasih. Baik, terima kasih Profesor dan para pemirsa. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini di obrolan seputar soal Islam edisi ke-125 bersama Profesor Dr. Azumardi Azra, seorang cendekiawan yang tentu sudah tidak asing bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Profesor. Terima kasih. Sehat selalu, selamat berpuasa, Pak. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Pak Dr. Idrianto, para pemirsa yang sudah membersamai acara kita dari awal sampai di penghujung acara pada hari ini. Kita akhiri acara kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bertemu lagi pada obsesi di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.